Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Rianto SEMM selaku pimpinan, dan yang saya hormati Ibu Kepala Divisi yang sudah hadir dalam rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni pembukaan, pengarahan dari Bapak Rianto SEMM, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kepada Bapak Rianto SEMM, kami persilahkan untuk memberi pengarahan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat rahmat Tuhan yang limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia pada pagi hari ini. Seperti yang sudah diketahui, bahwasanya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu, kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut, dan bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita. Baiknya sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, divisi pemasaran, kepada Ibu Gresilda, sarjana ekonomi, saya persilahkan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir ini. Tingkat penjualan mengalami penurunan 40%. Sebelumnya kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar. Tetapi permintaan produk tiap hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apakah sudah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata dapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk kita jauh lebih baik dan lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mbak. Permasalahan kita terpampung terlebih dahulu. Selanjutnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan. Kepada Ibu Desi, sarjana ekonomi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh Ibu Seli, bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Setelah dianalisa mengapa hal tersebut bisa terjadi, ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun yang lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasan Ibu Desi SE. Selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan Ibu Amalia SE? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik.
Hanya saja akhir-akhir ini ada beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala, seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadi keluhan para pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan kebersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini sudah mendekati jadwal servis tahunan. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Ibu yang mulia. Saran diterima. Kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis. Baik, karena semua sudah menyampaikan keluhan masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing bagian? Izin berpendapat Bapak, terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita, menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk, karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Ide yang bagus. Menurut Anda cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan produk kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan, namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus mulai menjual produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Bagaimana yang lain, apakah setuju? Menambah saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penjualan yang disebabkan karena adanya usaha dalam penjualan produksi dengan harga yang lebih terjangkau, kita dapat merencanakan proses produksi yang lebih minimalis dengan harga yang terjangkau, tentu saja lebih terjangkau sehingga dapat bersaing dengan produk asli. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Amalia. Untuk itu sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita dapat memberikan potongan harga 10 sampai dengan 25%, terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah yang besar. Mungkin saran Ibu Desi SE lebih tepat, tetapi bukankah cuma memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang dapat semakin sedikit? Ya, memang benar. Keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit. Tetapi dalam keadaan yang cukup darurat saat ini, saya rasa lebih baik mendapatkan keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali yang akan menyebabkan perusahaan kita akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Desi SI. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10-25%. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi peningkatan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan. Selanjutnya untuk Ibu Griselda SE, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak sebelumnya. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan promosi di media sosial dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penjualan produk online lainnya. Adapun yang ingin saya tambahkan terkait penjualan promosi di media sosial, untuk memperluas jangkauan promosi produk,
Karena saya rasa dengan hal tersebut kualitas produk serta kredibilitas perusahaan yang kita miliki saat ini rasanya lebih mudah menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat dari ibu-ibu kepala bidang divisi. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang Ibu Bidang Divisi sampaikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretariat saya, Fatia SE. Alhamdulillah, rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya, 1. Akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. 2. Melakukan produksi melalui medsos. 3. Menjual produk secara online melalui e-commerce. 4. Mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. 5. Fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. Dan rapat kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.